berjalan dalam lembah kekelaman, penyertaan-Mu Tuhan nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, penyertaan-Mu oh Tuhan nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian.
Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik utama perihal kesetiaan. Tetapi sebelum saya bagikan tema ini, saya mau berbagi dua pesan penting yang saya dapatkan dari rekomendasi video yang juga turut saya bagikan pada hari ini gitu ya. Tapi video ini tidak diterjemahkan oleh kita gitu ya, oleh Bu Wanti gitu ya, karena terlalu banyak hal nanti, terlalu banyak beban pelayanan Bu Wan nanti, sekalipun nggak akan keberatan, tapi saya pikir ya kalau cukup efektif disampaikan lewat sharing bersamaan dengan rekaman atau video, ngapain harus kerjakan cara yang lebih tidak efektif gitu ya. Nah, jadi bagi saudara yang tidak begitu paham bahasa Inggris, nggak perlu terlalu khawatir karena saya sudah bagikan pesan penting yang saya dapatkan gitu ya. Tapi bagi para sahabat atau saudara yang ngerti bahasa Inggris, silahkan lihat videonya, karena mungkin juga ketika mendengarkan sendiri ada hal yang Roh Kudus ajarkan, dan juga supaya dapat transfer semangat yang menyala dari narasumber gitu ya. Yang pertama dari pesan rekomendasi video adalah tentang membangun tahta Tuhan gitu. Jadi andaikan saja setiap kita mengerti dan memahami the power of praise and worship gitu kan, kita akan sangat beruntung, mendapatkan kemenangan dan kelepasan. Karena kalau kita belajar dengan baik firman Tuhan di Perjanjian Lama, setiap kali bangsa Israel berperang, itu yang maju duluan justru bukan prajurit, bukan para tentara, bukan orang-orang perkasa, orang yang gagah perkasa, tapi imam-imam dulu. Jadi peperangan di dalam Tuhan itu harus melibatkan Tuhan. Gitu. Demikian juga dengan hidup kita gitu kan. Makanya tadi saya katakan kalau kita menghadirkan Tuhan, membangun tahta Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, kota kita. Saya kasih skup sampai kota aja dulu ya, karena ya termasuk juga di bangsa kita gitu ya. Tapi yang saya maksudkan adalah karena kita berada di berbagai kota, maka kota di mana kita berada itu kan sebetulnya tanggung jawab kita gitu ya. Kita bisa mengubah atmosfer dengan kita membangun atmosfer
kita bisa mengubah atmosfernya dengan membangun tahta Tuhan di alam roh gitu ya. Jadi betul lirik dari lagu Don Moon yang berkata bahwa and as we worship, build your throne. Ketika kita menyembah Tuhan, and as we worship, build the throne. Kita membangun tahta Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Kalau orang ngerti penjelasan sederhana saya ini, maka seperti yang saya buat komitmen terhadap diri saya bahwa sekalipun daging saya lemah, tidak ada banyak kata-kata, tapi pujian, penyembahan itu saya komitmen untuk 3 kali sehari. Saya sangat percaya itu salah satu uh, hal itu salah satu yang membuat diri saya tetap kuat sampai saat ini. Tetap bersemangat, tetap terpelihara apinya sampai saat ini. Makanya di waktu-waktu yang lalu saya sempat terpikir, karena saya terpikir tentang beberapa orang gitu ya, yang malas untuk menyembah Tuhan. Mungkin juga taunya pujian penyembahan itu hanya 1-2 dan itu pun mungkin gak lengkap gitu ya. Memang memuji Tuhan itu kan tidak harus dengan pujian penyembahan. Bisa juga bermazmur. Tapi saya pikir kalau orang suka memuji Tuhan, dia akan berusaha untuk menghafal lirik dari pujian penyembahan. Memuji menyembah Tuhan itu bukan urusan kaum Hawa ya, perempuan, wanita yang suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Kita bisa lihat tentang Daniel, seorang yang perkasa. Daud, seorang yang perkasa juga. Lalu malaikat yang diciptakan malaikat pemuji gitu ya. Saya meyakini sih bahwa mereka adalah uh, uh, kelompok pemuji adalah kelompok uh, uh, laki-laki gitu ya, karena ada pernah saya baca bahwa malaikat itu nggak ada jenis kelaminnya katanya. Nah itu nggak perlu terlalu diperdebatkan. Tapi kita lihat para pemuji itu tidak hanya kaum Hawa gitu. Yang saya mau katakan adalah jangan berpikir bahwa urusan nyanyi-nyanyi itu adalah urusan perempuan gitu ya. Seperti uh, perilaku yang kewanita-wanitaan, bukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti pujian itu akan keluar baik lewat mazmur maupun pernyataan ekspresi lewat pujian. Jadi saya sempat berpikir, karena saya rasa ya, ini kayaknya sahabat ini miskin dalam perbendaharaan lirik pujian penyembahan gitu. Lalu bagaimana dia ya untuk membangun tahta Tuhan dalam hidupnya. Dan saya yakin kemungkinan besar mazmurnya juga nihil gitu. Karena sedangkan menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan lirik tertentu saja dia gak, gak bersedia, gak punya kerinduan, bagaimana mau bermazmur gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan. Padahal ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kuasa pujian penyembahan itu membungkam kekuatan musuh. Nah coba dicek hidup kita gitu ya. Sudah tahu perihal
kuasa dari pujian penyembahan ini, apa yang terjadi ketika umat Tuhan memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Tuhan akan bertahta di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, lingkungan, bahkan kota kita. Oleh dupa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu yang menjadi komitmen saya. Selain memang suka menikmati hadirat Tuhan, suka memuji Tuhan, tapi lewat pujian penyembahan yang saya naikkan, saya mau menghadirkan tahta Tuhan di kota di mana saya berada. Jadi kalau Tuhan bertahta, berarti yang berlaku adalah apa? Pemerintahannya, kebenarannya. Kalau itu terus dibangun, maka apa yang terkait dengan pemerintahan Tuhan, kebenarannya? Berarti kota itu, jadi kalau di sebuah kota banyak orang-orang benar yang membangun pujian penyembahan kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, membangun tahta Tuhan gitu ya. Maka yang ada adalah kebenaran Tuhan yang terjadi. Baik di dalam pemerintahan eksekutifnya, kepala daerahnya, instansi pemerintahnya gitu ya. Mungkin tidak instan karena ada peperangan di alam roh gitu. Tapi kalau kita setia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka at least itu tahta itu terbangun dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau keluarga bahkan kota memiliki kapasitas yang lebih besar, paling tidak kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Orang kalau suka memuji Tuhan, kan firman Tuhan juga berkata, berbahagialah mereka yang suka memuji Tuhan gitu. Karena mereka sekalipun melewati lembah baka, padang gurun, kesesakan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Dahsyat kalau Tuhan sudah dihadirkan dalam pujian penyembahan. Yang memprihatinkan saya adalah ketika ada orang tertentu yang sudah tahu tentang kehebatan dari pujian penyembahan, tapi tetap tidak mengambil komitmen untuk menjadikan pujian penyembahan sebagai gaya hidupnya. Itu kan memprihatinkan ya. Ya itulah memang bedanya orang yang pelaku firman atau tidak. Kelompok ilalang dengan gandum, kelompok kambing dan domba. Bahkan ada kelompok orang yang berada dalam satu gereja lokal tertentu, komunitas tertentu. Kita bahkan nggak tahu dengan kasat mata kita siapa yang berperilaku seperti ini. Tapi hati kita memberitahu siapa diri kita. Apakah kita menjadi kelompok domba yang mudah dituntun, atau kambing yang bisanya menolak gitu ya, membangkang, bahkan menanduk gitu. Saya sangat rindu kita semuanya menjadi pelaku firman, pelaku tuntunan gitu ya. Karena apa yang saya bagikan kan dari firman Tuhan. Ada dasar firman Tuhan tentang pujian penyembahan. Dan kesaksiannya ada di dalam video dan juga dalam diri saya gitu. Belajarlah memuji, menyembah Tuhan. Jangan berdoa cuma rutinitas, tapi betul-betul mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Pasti akan berbeda. Berbeda cara hidupnya berbeda, lalu
berbeda responsnya terhadap apa yang sedang terjadi, performanya juga berbeda, itu akan berbeda. Orang yang hidup dalam pujian penyembahan, sama seperti Daniel, sama seperti Daud. Ini kan yang jarang ditemukan dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen tidak memiliki waktu-waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, membangun uh, tahta Tuhan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Maka tak heran keluarga Kristen juga akhirnya dirusak, bisa diinterfere oleh uh, bahkan dihancurkan ya oleh si jahat. Karena tidak ada tahta Tuhan di dalam dirinya, keluarganya. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, saya bisa rasa, terutama ya sahabat di sini, siapa yang memang hidupnya itu melimpah dengan pujian penyembahan, siapa yang enggak. Itu terlihat dari performanya. Karena kita ini manusia roh, sekalipun saya nggak lihat secara fisik, saya bisa feel di dalam uh, roh siapa yang rohnya itu menyala gitu. Jadi kalau dengarkan hari ini tentang the power of praise and worship, tapi nggak lakukan, saya bilang aduh itu hanya menghabiskan waktu-waktu hidup saja. Padahal kalau kita memuji, menyembah Tuhan, membangun tahta, maka kalau Tuhan ada di pihak kita, hadirat Tuhan ada, itu akan membuka jalan, memberikan kelepasan, kemenangan, segala suatu hal yang baik itu akan kita terima. Jadi sekalipun kita di dalam proses, kita tetap kuat karena kekuatan Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Nah, pesan yang kedua ini lebih parah lagi ya, dalam tanda kutip, bagi mereka yang memang masih hidup dalam daging, yang punya hawa nafsu, selera, uh, dan punya standar sama seperti Esau, yang menukarkan hal yang lebih tinggi nilainya dengan semangkuk kacang merah. Di situ juga dikatakan the power of fasting and prayer. Jadi ketika saya mendengarkan kesaksian ini, saya terus bersyukur gitu ya bahwa apa yang diajarkan dan kita praktekkan dalam pelayanan ini itu bukan satu yang hal menyimpang. Selain ada dasar firman Tuhannya, juga ada kesaksian baik dari dalam dari luar negeri tentang memang kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh mau menjalankan kekristenannya itu akan hidup dalam berpuasa. Sekalipun tidak setiap hari. Kalau dalam pemahaman saya, kalau orang Kristen yang udah dalam kategori uh, bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, harus memiliki jam-jam hari-hari puasa at least 1 hari dalam 1 minggu. Makanya di MTRC Advance itu salah satu kewajiban, uh, uh, sesuatu yang diharuskan gitu ya. Lagi-lagi bukan karena aturan, tapi itu betul-betul mendisiplinkan kita untuk mematikan kedagingan kita. Kalau orang yang berpuasa itu dia belajar berlatih untuk mematikan keinginan daging, mulai dari keinginan terhadap rasa yang sedap-sedap gitu ya, sama seperti Daniel, dia tidak dia tidak memakan yang sedap-sedap uh, dengan lidahnya, mengekang keinginannya, itu akan uh, akan berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk mengekang segala bentuk keinginan yang lain terhadap amarah, terhadap uh, uh, keinginan daging, termasuk hawa nafsu. Maka kesimpulannya juga adalah kalau orang
tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, itu juga dia akan, uh, saya yakin dia juga tidak mempunyai kemampuan untuk menyalipkan dagingnya, mulai dari kemalasan lah, rasa kantuk lah, kelemahan, kebosanan, dia akan cepat bereaksi. Dia nggak punya penguasaan diri. Demikian juga terhadap keinginan yang lain. Padahal firman Tuhan berkata kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, kedagingan kita. Karena kalau kita hidup dalam daging, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa dan berpuasa, kita akan break the obstacle, the barrier. Kita akan menghancurkan rintangan dan penghalang-penghalang dalam hidup kita. Yesus sebelum memulai pelayanannya berpuasa. Musa berpuasa. Dan Daniel berpuasa. Daud berpuasa. Paulus berpuasa. Orang-orang hebat yang saya maksudkan bukan dalam ukuran duniawi ya, secara materi, secara kesuksesan dunia, tapi yang menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, yang yang berhasil menemukan Tuhan dalam hidupnya, itu pasti bertekun dalam puasa. Saya belakangan ini justru mempertekun puasa saya gitu ya. Ada satu kejadian di dalam diri saudara saya yang membuat saya terdorong untuk berpuasa lebih lagi. Beberapa minggu yang lalu saya juga ambil puasa yang sungguh-sungguh ya, tapi udah 2 hari ini lebih sungguh-sungguh lagi, berpuasa lebih lama lagi, berpuasanya lebih khusyuk lagi, berdoa puasanya gitu ya, mencari Tuhan. Dan saya kan sudah saksikan bahwa Tuhan melepaskan saya ketika saya berseru, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa. Tuhan melepaskan dan membuka jalan. Ini juga untuk pergumulan saudara saya yang tidak mudah, saya harus berdoa dan menopang saudara saya. Nah, kurang lebih kualitas seperti inilah yang dibangun. Kualitas kekristenan seperti ini yang dibangun di dalam TRC. MTRC Advance itu harus seperti itu. Hidupnya diubahkan menjadi pelaku firman. Dia juga punya urgency. Dia punya keterdesakan untuk mendoakan. Kalau tidak kalau belum sampai pada bangsa, kota, paling tidak orang-orang dikasihinya. Saya selalu bersyukur kalau sampai sekarang orang-orang yang saya doakan diberikan panjang umur. Saya selalu katakan bahwa itu berarti kesempatan yang baik bagi saya untuk terus bergumul, berdoa untuk keselamatan jiwa mereka, berdoa untuk kehidupan mereka. Dan saya ambil posisi menjadi the intercessor untuk orang-orang yang saya kasihi. Kalau seseorang, ini lebih pada sahabat saya ya, belum mempunyai urgency di dalam hatinya untuk melakukan apa yang saya lakukan, saya katakan ada yang salah. Ada yang salah dalam kekristenan saudara, sahabat. Something wrong with your heart. Ada yang salah dalam hatinya. Abraham, Musa, itu kan contoh orang yang hatinya sudah memiliki hati ilahi. Dia punya urgency, punya keterdesakan untuk bersyafaat bagi orang lain. Jadi yang saya mau katakan, kalau mau kuat di dalam mengikut Tuhan, hiduplah dalam pujian penyembahan, bayar harga untuk berpuasa. Berpuasa dan berdoa.
Mungkin ini saya dalam masa adaptasi, ini hari kedua, lebih lama lagi puasanya. Saya hanya, berdampak sedikit, eee, pada doa malam, hanya kurang lebih 1 jam karena udah seharian, berpuasa dan saya tetap olahraga gitu. Karena kalau, berolahraga sambil berpuasa itu pemecahan, eee eee, glikogennya lebih cepat, pembakaran lemaknya lebih cepat gitu. Dan saya juga dapat hasilnya untuk kesehatan. Dan saya bersyukur sekali, saya tambah kuat loh. Badannya itu tambah fit. Jadi betul apa yang dikatakan oleh, eee orang-orang pinter yang saya ikutin videonya. Pikiran kita kan cenderung mengatakan bahwa kalau berpuasa nanti akan lemah. Ternyata sebaliknya, kalau kita berpuasa, kita semakin kuat tapi tetap diikuti dengan pola hidup sehat dan olahraga. 2 puasanya lebih khusyuk, 2 paginya juga, eee eee, maksimal, hanya 2 malam yang tidak terlalu lama seperti biasanya, tapi tetap tercover dengan, eee, jam-jam doa yang lain. Itu yang membuat saya damai sejahtera saya tetap terpelihara, saya punya kemampuan untuk menantikan Tuhan lebih lama, berharap kepada Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, apa yang harus dilakukan. Belajar menantikan Tuhan. Jadi kalau saya berdoa itu ada porsi-porsi yang, pujian penyembahan, ada waktu untuk menantikan Tuhan, bahkan di awal saya udah biasakan evaluasi diri. Karena di dalam doa itu, kalau merenungkan firman saya udah pernah bagikan gitu ya. Dalam doa itu kita harus praktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, cara hidup. Jadi harus dievaluasi. Kemarin bagaimana jalan hidupnya. Kalau nggak seperti ini, seseorang akan tetap tinggal di dalam kebodohan. Itu yang saya lakukan hari-hari ini dan saya dapatkan kemenangan, saya dapatkan kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan. Saya berprinsip lebih baik tahu sedikit tapi dilakukan daripada tahu banyak, dengarkan banyak tapi tidak kunjung melakukan. Itu adalah sebuah budaya yang saya itu adalah sebuah perilaku yang saya budayakan dari dulu. Ketika saya dengarkan, saya belajar dan berjuang untuk taat. Dan itu yang membuat saya berada pada posisi kerohanian sampai sekarang. Jadi buat, eee, sahabat atau saudara yang mau menjadi orang yang bijaksana, lakukan untuk pujian penyembahan. Belajar berpuasa dan berdoa. Jangan hidup dalam daging. Selalu dikuasai oleh hawa nafsu makan. Turutin kemauan daging yang pengen disenangkan. Gak belajar untuk memikul salib. Gak belajar untuk menyangkal kedagingan. Orang-orang kayak gini tuh gak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Gak mungkin. Karena ada dasar firman-Nya. Hidup dalam daging, gak berkenan kepada Tuhan. Ya, kiranya apa yang saya bagikan pada pesan pertama ini diperhatikan. Silakan dilihat video selengkapnya bagi para sahabat dan juga saudara yang ngerti bahasa Inggris gitu ya. Lalu eh, yang kedua, sebelum saya masuk ke tema ini tentang kesetiaan, saya eh, lihat video salah seorang eh, ya oknum pejabat negara ya yang berkata bahwa jadi
dalam video itu ada tanya jawab dengan mahasiswa gitu ya. Yang saya tahu uh, 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 oknum pejabat ini bukan orang Kristen gitu ya. Tapi kata-katanya seturut dengan firman Tuhan. Jadi ada oknum mahasiswa yang bertanya tapi lebih pada menyerang atau kritik yang tidak membangun. Apa yang dilontarkan oleh uh, 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 orang ini, beliau ini adalah bahwa jadi gini loh, kalau orang udah hatinya sinis gitu ya, uh, ya kurang lebih destruktif gitu ya, maka yang dikeluarkan itu adalah isi hatinya itu. Kalau hatinya berpenyakit, maka yang dikeluarkan ya mungkin kalau misalnya bertanya hal-hal yang sinis gitu ya, yang tidak membangun. Itu harus diperbaiki dulu hatinya gitu ya. Saya langsung teringat dong dengan firman Tuhan yang uh, yang mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga hati. Saya uh, bahkan dapatkan kayak gini ketika saya berdua dalam roh sebelum masuk pada rekaman gitu ya. Saya ingat video itu. Uh, Tentang hati gitu ya. Kita kan sudah belajar tentang uh, apa yang ada di dalam hati seseorang gitu ya. Ya, jadi kita kan sudah belajar apa yang ada di dalam hati orang. Ya, tentang kesombongan, kebebalan, kejahatan, ya iri hati gitu kan. Uh, Mengeraskan hati, memberontak, tidak mau taat, itu kan timbul di dalam hati. Timbul dari dalam hati. Dan terpancar dari perkataannya. Seperti tadi ada oknum mahasiswa yang bertanya dengan kritik yang tidak membangun gitu ya. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan seseorang. Tadi saya katakan ketika saya berdoa dalam roh, saya tiba-tiba mengerti bahwa, dan saya berani katakan bahwa orang Kristen yang hatinya itu masih menyimpan kejahatan, kebebalan, kesombongan, kenajisan, perzinahan, hawa nafsu, ketidaktaatan, pemberontakan, mengeraskan hati, panas hati, tidak mengampuni. Itu adalah kelompok orang Kristen yang sebetulnya belum mengalami jamahan Tuhan. Saya tulis pada capas, kemungkinan besar belum mengalami jamahan Tuhan. Karena setiap orang yang pernah mengalami Tuhan, itu pasti hidupnya diubahkan. Atau ini tapi kelompok kecil ya, pernah mengalami Tuhan, tapi tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Akhirnya dia membiarkan sampah masuk ke dalam hatinya, virus masuk ke dalam hatinya, dan merusakkan hatinya. Nah, yang saya mau katakan juga pada uh, 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 topik yang kedua ini adalah bahwa lamanya kita menjadi orang Kristen, bahkan sudah pelayanan, sudah melakukan uh, berada di gereja tepuk tangan, bahkan dipenuhi dengan bahasa roh gitu ya. Tapi kalau kita masih punya bibit-bibit penyakit hati, yang kemudian timbul dari perkataan kita, sikap perilaku kita, itu menajiskan orang. Firman Tuhan katakan itu menajiskan orang. Orang yang najis tidak mungkin bisa berhadapan, bertemu dengan Tuhan yang kudus.
Jadi saya katakan tadi, sekalipun udah par, nggak ada jaminan orang sudah mengalami jamahan Tuhan. Kalau masih hatinya bebal, sombong, nggak mau menurut gitu ya, itu masih belum, sekalipun tadi saya katakan berada di gereja tepuk tangan, udah di gereja berhadiran roh dari dulu gitu ya, tapi tidak menjadi jaminan dia sudah mengalami jamahan Tuhan. Dicek aja perkataan, sikap hatinya, masih ada nggak hati yang menentang kebenaran, menentang ketidaktaatan. Itu berarti belum beres hatinya. Hatinya masih berpenyakit. Orang yang seperti ini berarti hatinya nggak suci. Nggak akan melihat Tuhan. Yuk bereskan selama ada waktu. Saya ter perkataan oknum hamba Tuhan pada rekomendasi video kemarin, saya cukup menarik perhatian saya gitu ya. Ketika beliau berbicara tentang ketaatan buah sulung gitu ya. Memang ini bukan paksaan gitu ya. Ya, saya mau katakan bahwa memang ketaatan itu kan pilihan. Orang mau, itu sebuah perkataan yang bijaksana. Mau masuk surga silahkan, mau masuk neraka silahkan, mau mau taat silahkan, mau enggak juga taat. Semuanya pilihan kok. Bukan cuma ketaatan buah sulung yang beliau katakan. Dalam ketaatan menjaga kekudusan hati, mengampuni orang misalnya, melepaskan pengampunan, kekudusan perkataan untuk tidak berkata-kata yang tidak membangun atau uh, 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 tidak berkata-kata kotor, itu juga pilihan. Untuk penguasaan diri pilihan. Untuk tidak melihat hal-hal yang najis dengan mata, itu juga pilihan. Semuanya pilihan. Karena Tuhan juga berikan kita free will. Tapi hati yang udah diubahkan oleh Tuhan, itu akan align with, akan sejajar dengan kehendak tujuan surga. Makanya saya sudah sering katakan di waktu yang lalu, orang kalau belum lahir baru, belum pernah mengalami jamahan Tuhan, sekalipun dia berada di gereja tepuk tangan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu tidak ada jaminan bahwa bukan tidak ada jaminan. Orang yang belum mengalami jamahan Tuhan itu akan sukar untuk taat. Karena dia masih dipimpin oleh kedagingannya, egonya, dirinya sendiri. Dia masih tuan atas dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita tahu hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Segala yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, milik Tuhan, dan kita menjadi pengelola yang baik. Berarti kita sebetulnya nggak, kalau sadar ya, sesadar-sadarnya, kita nggak berhak untuk uh, ya kita nggak berhak untuk memiliki. Kita hanya menjadi pengelola yang baik harusnya. Nah, tapi kalau hati orang belum dijamah, akhirnya pikirannya belum diubahkan, ini nggak bakalan ngerti. Dan bagi saya itu sangat memprihatinkan. Kalau nanti mau melakukan pujian penyembahan, berpuasa berdoa, pesan saya, minta Tuhan menjamah hatinya. Karena kalau hatinya nggak diubahkan, tak akan mengubahkan caranya berbicara, caranya berbuat, cara hidupnya, sikapnya dan mengikut Tuhan tidak akan berubah. Tetap akunya yang, si akunya yang berkuasa. Dan itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ini hal yang penting untuk di, di introspeksi oleh kita masing-masing. Saya ini kalau misalnya dengarkan nasihat, dengarkan teguran, itu hati saya masih panas apa enggak ya? Oh, itu berarti bukan dari Tuhan. Berarti hatinya belum diubahkan. Kalau hati saya ini masih sukar untuk taat, itu berarti hatinya belum dipenuhi dengan karakter ilahi. Dan jangan bermegah dengan kekristenan sejauh ini. Sebab sikap seperti itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Yuk periksa. Saya bahkan katakan,
penyakit sampar ada di antara kita. Ini bukan kayak nakut-nakutin atau ancam gitu ya. Tapi maksudnya berjaga, itu nanti juga saya bagikan pada tema utama gitu ya. Berjaga dengan hidup. Tuhan tidak minta kita setia dan taat 1000 tahun. Sebab usia manusia nggak sampai seperti itu. Bahkan kita tidak diminta Tuhan, bukan tidak diminta ya, tapi maksudnya nggak dituntut lagi, ya ikuti bahasa saya, nggak dituntut lagi taat sepanjang hidup kita. Maksudnya total umur hidup kita. Sebab di waktu yang lalu kita pernah berbuat jahat dengan ketidaktaatan. Tuhan minta kita taat setia di dalam sisa umur hidup kita. Itu kan berarti semakin pendek. Tuhan nggak minta terlalu berat. Dan kita harus sanggupi itu. Saya selalu jaga, berjuang untuk hidup benar. Karena saya tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata terhadap orang yang hidupnya benar. Tapi kalau orang hidupnya nggak benar, nggak taat, itu iblis bisa masuk. Karena dia buka celah terhadap atas ketidaktaatannya. Dan kalau kita dengarkan hari ini, peringatan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau dengar hari ini, jangan keraskan hati. Kalau hatinya kok kayak masih berontak gitu, apalagi berpikirannya nggak baik. Itu yang harus ditangisi selama hidup. Ambil waktu berpuasa secara rutin, minta Tuhan jamah hatinya. Bertobat, minta Tuhan jamah hatinya. Supaya enteng dalam mengikut Tuhan dan kemudian bisa merasakan Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Nah, pesan utama saya adalah tentang kesetiaan. Ini juga bukan hal yang baru bagi kita. Dan saya sudah bantu pada Capas pesan-pesan setiap ayat yang saya bagikan gitu ya. Saya sebetulnya bagian tentang kesetiaan ini selain saya dapatkan di hati, ada juga ayat firman Tuhannya, lalu juga melihat fakta kelompok kita aja ini gitu ya. Saya kemarin sempat cek Elpar gitu ya, Elpar Beginter Med gitu. Saya sangat kasihan gitu ya, prihatin melihat beberapa orang yang sempat berkomitmen untuk baca firman, akhirnya mundur teratur gitu ya. Dan memang itu menjadi konfirmasi untuk diri saya. Saya berkali-kali katakan dengan yakin, Tuhan memberikan saya karunia itu untuk mengerti, mengetahui tentang hati orang gitu ya. Sorot matanya juga mengkonfirmasi. Banyak dan lebih banyak di antara saudara yang ada di Big Internet ini sebetulnya belum mengalami Tuhan. Hanya beragama Kristen. Mungkin dari kecil agama Kristen. Ketahuilah bahwa sekalipun diri saudara mengikuti live streaming atau berada di gereja lokal yang oknum hamba Tuhannya itu terkenal, ternama, punya pelayanan besar, itu tidak lantas membuat diri kita, membuat diri saudara menjadi orang Kristen yang berubah. Semuanya ditentukan oleh keputusan dan sikap kita sendiri. Di Lukas 12 ayat 35 berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah kalau diklik ayat ini ada hubungannya tentang perumpamaan 10 gadis. Jadi ada pesan yang kuat dari ayat ini bahwa orang Kristen, yang orang percaya, yang betul-betul menantikan Yerusalem baru, mengharapkan keselamatan dari Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Pelitanya harus tetap menyala. Kerohaniannya harus tetap menyala.
bersemangat. Dan itu dibangun salah satunya seperti yang saya katakan tadi. Bukan salah satunya ya. Uh, ya selain baca firman, tapi juga ya selain berdoa, pujian penyembahan, dan juga doa. Selain pujian penyembahan adalah berdoa dan berpuasa. Itu akan membangun kerohanian yang tetap menyala sekalipun berada di dalam tekanan. Memang ayat firman Tuhan juga udah berkata kan, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi saya nggak heran sebetulnya untuk menyaksikannya, tapi yang ada adalah keprihatinan. Orang bisa tetap ke gereja atau live streaming, tapi sebetulnya dia nggak kenal Tuhannya, nggak mengalami Tuhan, nggak ada transformasi dalam hidupnya, nggak ada kesaksian dalam kehidupannya, dan itu memprihatinkan. Ada yang salah ketika seseorang udah baca firman, bukannya semakin bertumbuh gitu, malah undur, nggak alami gitu. Makanya saya bilang masih banyak yang, dengarkan saya, mati rohani. Kerohanian itu belum aktif, pikirannya belum dibukakan, masih mati rohani gitu. Cuman secara fisik aja, secara KTP dia orang Kristen. Dan pesan yang keras adalah bahwa kalau orang Kristen sama seperti orang 5 gadis bodoh itu, tidak menjaga pelitanya tetap menyala, tidak menjaga kerohaniannya tetap on, mereka akan ditinggal, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Makanya buat kita yang terus mau bertanding dengan iman, melakukan pertandingan iman bersama saya dalam pelayanan ini, perhatikan kerohaniannya. Itu kenapa saya sangat tekankan sampai saya terus bangun di Interfam untuk selamat pagi, selamat berdoa gitu ya. Itu bukan cuma rutinitas, tapi supaya itu menjadi kehidupan, bahwa kita itu berdoa. Kalau malam kan kita udah tahu, nggak ada lagi yang di grup yang chat nggak jelas kan, waktunya itu berdoa. Katanya sibuk dengan antikris, tentang vaksin, tentang kedatangan Tuhan. Tapi sendirinya tidak mempersesuaikan hidupnya dengan seorang yang layak bertemu dengan Tuhan. Itu kan berarti nggak nyambung. Nggak, nggak, nggak ada uh, persiapan. Lukas 12 ayat 6 berkata, maka Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, yang saya mau katakan adalah di sini seperti tema yang saya katakan tadi, bahwa saya berbicara tentang kesetiaan versus ketidaksetiaan berarti ya. Jangan mengira bahwa ketidaksetiaan itu adalah perkara biasa. Pada sharing saya yang terbaru, saya juga katakan hal-hal yang Tuhan permasalahkan itu adalah selain ketaatan, juga kepercayaan seseorang, termasuk ketidaksetiaan. Saya ada ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, di Ulangan 32 ayat 20 berkata seperti ini. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jadi orang yang tidak punya kesetiaan itu adalah orang yang akan bermasalah dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan itu. 2 ayat lebih mencatat sebagai konfirmasi, 2 saksi, bahwa benar Tuhan tidak berkenan terhadap orang yang gak setia. Jadi kalau telinga saudara atau bahkan sahabat masih punya kesempatan untuk mendengarkan, coba cek tentang kesetiaan versus ketidaksetiaan. Tuhan gak suka dengan orang yang gak setia. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kalau orang mau siap sedia itu kan berarti dia harus punya kesetiaan. Lihat tadi, bagaimana Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap orang Israel yang tidak setia. Dan di Lukas 12 ayat 46 juga katakan bahwa Tuhan akan membunuh hamba yang jahat itu senasib. Berarti senasib itu kan berarti sama nasibnya. Sama kualitas orang yang jahat dengan orang yang gak setia. Jadi sebetulnya kalau udah sadarin firman Tuhan dengan baik, direnungkan, bahaya kalau orang gak setia. Saya tulis di situ ayat ini berbicara tentang hukuman atas ketidaksetiaan seseorang. Jadi ketidaksetiaan seseorang itu akan mendatangkan murka Tuhan atas diri seseorang. Dan kesetiaan itu nggak diukur dari KTP ya, status KTP orang Kristen. Setia live streaming atau cuma ibadah. Tapi kesetiaan dalam ketaatan terlebih setia melakukan kehendak Tuhan. Nanti saya ada ayat firman Tuhan yang menegaskannya. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, ya perhatikan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat ini berbicara dua hal, yaitu seseorang yang tidak melakukan kehendak Tuhan selama ia hidup, seseorang yang tidak berjaga dalam kerohanian. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu merujuk pada atau satu paket dengan kesetiaan dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Hal-hal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ada semua dalam firman Tuhan. Mulai dari ketaatan, menyembah Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, memberitakan Injil, itu kan harus dilakukan. Dan di Lukas 12 ayat 43 lebih tegas lagi dikatakan seperti ini. Berbahagialah hamba, kita ini hamba, yang didapati tuannya, melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Jadi ayat ini berbicara tentang kesetiaan dan melakukan kehendak Tuhan selama hidup. Jadi jauh sekali dari pengertian cuma setia jadi orang Kristen atau beragama Kristen. Ada tugas dan tanggung jawab yang mesti dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh kesetiaan sampai akhir hidup kita di bumi ini dan atau Tuhan datang kembali. Jadi kalau lihat ya, oh ini sudah sampai uh, sekian bulan ternyata nggak lakukan bagiannya gitu ya. Padahal kan itu kan, apalagi kita berada aktif di sosial media, itu membuat laporan yang seperti itu bukan hal yang berat gitu. Tapi karena nggak dilakukan, jadi nggak bisa membuatkan elpar gitu. Padahal itu kan tujuannya untuk mendisiplinkan diri kita. Berharap orang-orang yang tidak setia memiliki hati untuk memperbaiki diri setelah mengerti bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang gak setia. Dan ada ayat, ada upah bagi orang yang setia. Lukas 12:44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia yang setia menjadi pengawas atas segala miliknya. Tuhan akan memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab di dalam kekekalan nanti kepada mereka yang memiliki kesetiaan selama di bumi. Gak mungkin lah Tuhan memberikan kepercayaan, memberikan upah, memberikan tanggung jawab, memberikan peranan di dalam uh, kerajaan surga nanti kepada orang yang memang gak bisa dipercaya. Gak mungkin. Untuk setiap baca firman aja gak bisa dipercaya.
Berdoa saja nggak bisa dipercaya. Kesetiaan dalam hal berdoa juga nggak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan mau percayakan sesuatu yang mulia dan bernilai kekal? Jadi lewat perkataan-perkataan yang saya sampaikan ini, sekalipun keras, setiap kita kan bisa menilai diri kita ini orang setia apa bukan ya. Belajarlah untuk setia. Setia bukan karena KTP-nya Kristen. Setia melihat konten-konten video uh, rohani Kristen gitu ya. Tapi tadi udah dibilang, melakukan kehendak Tuhan, melakukan tugasnya. Tugas seorang Kristen apa? Amanat agung ada. Saling mendoakan ada. Di amanat agung memberitakan Injil. Melakukan kehendak Tuhan. Menyembah Tuhan. Berbuat baik. Banyak hal yang ada dalam firman Tuhan. Itu menjadi tugas kita. Sekali lagi saya katakan, mengerikan nasib orang yang gak setia. Tidak setia dalam ketaatan. Mengerikan. Sama statusnya dengan, senasib dengan orang-orang yang jahat. Jadi kalau Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa hanyalah orang yang jahat kan, mereka akan dilemparkan ke dalam api, ke dalam neraka. Berarti kalau dalam firman tadi, orang yang tidak setia senasib dengan orang yang jahat, berarti keduanya akan memiliki tempat kekekalan yang sama. Di dalam kengerian yang menyala-nyala dengan api. Jangan anggap remeh dengan ketidaksetiaan. Saya udah bacakan tadi ayat firman Tuhan di perjanjian lama. Tuhan gak suka dengan orang yang gak setia. Manusia itu suka aneh. Pengennya Tuhan itu setia memberkati hidupnya. Setia melindungi dirinya. Setia bahkan menyelamatkan dirinya. Setia menolong. Dan segala sesuatu yang baik gitu ya. Dia lupa. Kalau firman Tuhan juga sudah bilang. Terhadap orang yang setia, dia baru berlaku setia. Memang Tuhan pribadinya setia. Gak akan ingkar janji. Tapi ada juga pernyataan firman yang berkata terhadap orang yang setia, dia setia. Tapi kalau nggak setia, Tuhan tidak ada tanggung jawab untuk setia. Nah, kiranya kita yang tetap setia sejauh ini, menanamkan ini dalam hati, dan teruslah setia. Setia melakukan kehendak Tuhan, setia melakukan tugas, setia menyembah Tuhan, setia bersyafaat, setia memberitakan Injil, setia hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan, segala hal yang kita baca, kita setia melakukannya. Setia percaya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Bahkan seperti yang saya katakan di awal, setia berpuasa, berdoa. Dan Tuhan akan datang pada waktu yang tidak disangkakan. Nah, orang yang berkualitas tinggi ini, yang menjaga sikap hidupnya dengan ketaatan, kekudusan, kesetiaan, pelitanya tetap menyala. Itu yang akan dibawa Tuhan. Anak kecil aja tahu kok. Masa orang jahat dengan perkataannya, pikirannya, orang gak taat masuk surga? Gak mungkin, mereka juga akan tahu. Sekalipun mereka belum baca kebenaran. Pahami itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan melakukannya itu harus setia sampai akhir. Itu yang saya perjuangkan. Kenapa saya juga berpuasa dan berdoa? Salah satunya karena saya ngerti. Saya nggak bisa melakukan itu semua tanpa Tuhan. Jadi saya pelihara hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam hidup saya. 3 sesi dalam sehari. Kekuatan dari malam
untuk pagi sampai pagi, dari pagi kemudian ke siang, dari siang sampai sore masuk lagi ke malam. Saya mau Tuhan dapati hidup saya berkenan, setia. Kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini jadi berkat buat setiap hati yang berkualitas domba, berkategori gandum, memiliki hati hamba, dan memang orang yang ya kerendahan hati ya untuk berubah. Karena kalau sampai sekarang Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran. Sementara pada saat yang sama kita dengarkan sharing ini, ada sangat banyak menurut kesaksian jiwa-jiwa di neraka yang mereka tidak punya kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Dan tercatat di Alkitab, orang kaya itu tidak lagi punya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Mereka haus dan lapar. Mereka tersiksa siang dan malam tanpa henti. Saya nggak mau hidup saya seperti itu. Makanya saya mencari kerajaan Tuhan dulu dalam kehidupan saya. Maka saya sangat bersyukur saya sudah pernah saksikan. Saya sangat tidak punya hasrat untuk membangun kerajaan di bumi ini. Artinya, kalaupun saya berpikir gini, kalaupun Tuhan memberikan saya kesempatan untuk memiliki uang yang melimpah gitu ya, tak akan tertarik untuk membangun uh, 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 rumah, membangun istana seperti orang-orang dunia gitu. Yang penting memiliki tempat yang nyaman, bisa memuji menyembah Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Sebab semuanya tidak dibawa serta. Semuanya akan fana, sirna. Kalau orang, apalagi kalau orang kemudian mengalokasikan waktunya hanya untuk mencari segala sesuatu yang duniawi dan dia kehilangan waktu persekutuan dengan Tuhan, merugi. Justru porsi kerohanian itu lebih utama. Sehingga dia ngerti tujuan hidupnya. Makanya seperti kesaksian Pastor Park. Ketika dia diperlihatkan surga oleh Tuhan, dia menjual mobil mewahnya semuanya. Sebab membangun harta kekal, harta sejati itu di surga. Jadi apalagi kalau orang sampai menahan, bergumul untuk menahan apa yang menjadi milik Tuhan ya secara materi, keuangan gitu ya. Nggak mengirimkan persembahan kekekalannya kepada Tuhan untuk dibangun dalam kerajaan surga. Saya bilang masih bodoh ya perilakunya. Udah membuat dia berseteru dengan Tuhan, dia malah ngebelain, memilih untuk investasi di tempat yang ada ngengat dan karatnya, yang nanti juga Tuhan akan hancurkan semuanya. Orang kalau sudah diubahkan, akan cara hidupnya itu akan berbeda. Punya kerelaan hati untuk bahkan melepaskan apa yang menurut orang dunia rugi. Tapi kalau orang belum diubahkan sama kayak tadi ya cek hatinya ya. Kalau kayaknya masih berat untuk ya seperti mengembalikan milik Tuhan, menyerahkan milik Tuhan, keuangan yang ketaatan keuangan yang harusnya milik Tuhan, berarti saya kasih tahu, hatimu belum diubahkan. Tuhan belum sepenuhnya otoritas dalam dirimu. Itu sangat berbahaya. Kapan lagi? Daniel Chan katakan, kalau nggak hari ini hidup kudus, kapan lagi? Penyakit sampar udah ada di sekitar kita, seperti yang tadi saya katakan. Kalau nggak hari ini hidup taat, mau kapan, sampai kapan lagi? Sementara tadi saya katakan, kita bahkan tidak dituntut Tuhan ketaatan itu sampai ke belakang. Setelah kita bertobat,
hanya sisa hidup kita diminta untuk taat. Tapi kita pun nggak sanggupin. Itu berarti memang orang ini nggak layak. Nggak layak. Hati seperti ini nggak layak masuk dalam tempat yang dimana tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan. Biarlah sharing kali ini betul-betul merotan kita. Jangan tinggal dalam kebebalan. Tadi saya katakan lebih baik tahu sedikit tapi melakukan daripada dengarkan banyak berulang-ulang tapi terus mengeraskan hati. Itu yang membuat seseorang tidak pernah semakin dekat dengan Tuhan, tidak semakin mengalami pertumbuhan rohani, terus saja muter-muter seperti itu. Gak ada kesaksian yang luar biasa tentang Tuhan, gak ada persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Belajar setia, karena itu juga perintah. Setia dalam banyak hal. Karena Tuhan hanya akan menjemput orang-orang yang taat dan setia. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.